Salam profit untuk semua trader base. Untuk video awal ini jangan di skip karena pasti dapat mindset baru yang pastinya juga akan lebih mudah untuk memahami teknik ini. Konsep teknik trading ini sebenarnya sangat simpel. Tidak perlu memiliki kemampuan advance untuk membaca market secara keseluruhan. Karena yang paling awal sekali kita lakukan hanya menandai body base engulfing aja. Jadi selama syarat candle engulfing terpenuhi, kita bisa tandai semua base di market. Ada yang bilang base itu banyak di market, jadi bingung pilih yang mana. Sebenarnya base engulfing nggak sebanyak zona supply and demand atau SND biasa. Dan biasanya yang belum paham menyamakan zona SND sebagai base engulf. Karena itu jadi terlihat banyak di market. Base engulf ini merupakan zona SND, tapi tidak semua zona SND merupakan base engulf. Karena alasan spesifik ini, saya hanya menggunakan base engulf aja. Selain memiliki win rate yang tinggi, berfungsi juga sebagai filter dari banyaknya zona supply demand biasa. Karena itu, paling mudah adalah memahami dulu syarat base engulf, agar nggak bingung lagi. Syarat base buy yaitu saat candle bear di break oleh satu candle bull. Walaupun merupakan zona demand, tapi ingat syaratnya, selain satu candle bear yang di break oleh satu candle bull, maka tidak perlu kita tandai zona demand lainnya, karena kita hanya fokus terhadap base engulf aja. Begitu juga sebaliknya untuk base sell, syaratnya satu candle bull di break oleh satu candle bear. Ingat juga kata syarat satu candle ini, jadi nggak bisa ditawar lagi. Misal seperti pertanyaan bagaimana kalau lebih dari satu candle dan seterusnya. Bisa digunakan tapi bukan merupakan base engulf, hanya zona supply demand biasa. Dan ini yang akan membuat teman-teman bingung jika menggunakan zona SND biasa, karena akan terlihat banyak zona SND di market. Saya sendiri pada dasarnya nggak punya kemampuan khusus untuk memilih base mana yang akan direspon market, karena yang kita tunggu dari base adalah respon marketnya. Jadi pada dasarnya saya juga sama seperti teman-teman di sini, cuma tahu menandai base aja. Kalau base tersebut direspon market, maka akan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Kalau nggak buat setup ya santai, kita lanjut untuk ngopi lagi. Trader base secara konsep sangat objektif karena hanya trading saat market siap memberikan kita uang. Jadi bukan trading semau kita. Dan setup ini di mayor pair aja hampir setiap hari ada. Bagaimana kalau di semua pair? Pasti akan lebih banyak sering terbentuk. Bagaimana kalau nggak ada setup sama sekali? Ya relax aja, tapi jarang sekali terjadi tidak terbentuk setup karena biasanya ada beberapa setup yang terbentuk dalam sehari. Jadi jangan bingung lagi. Oh ya, teknik base ini juga setupnya objektif dan bisa dilihat oleh semua trader base. Jadi apa yang saya lihat juga dilihat oleh teman-teman. Coba deh untuk ikut diskusi di komentar yang saya pin di setiap video baru, karena di sana ada teman-teman lainnya juga yang suka sharing setup kalau nemu setup. Selain dapat sinyal gratis, kita bisa lebih memahami teknik base ini. Kalau belum diskusi di sini, jangan bilang tradingnya loss terus pakai teknik base, karena di sini teman-teman yang lainnya sering profit bareng-bareng karena nemu setup yang sama. Oke, kali ini saya akan trading di pair New Zealand USD lagi. Coba cek diskusi komentar yang di pin, banyak yang profit di pair ini. Kita akan analisa pair ini jika melihat chartnya. Pada awalnya saya nggak tahu kalau base buy ini akan direspon market. Sama seperti teman-teman di sini yang baru mempelajari teknik ini. Lalu harga datang dan sentuh base tersebut dan membuat setup buy CB1 di time frame satunya sebagai konfirmasi untuk kita entry. Jika kita lihat di sini, market sudah membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kalau base-nya udah ada, lalu marketnya udah membuat setup, artinya market sudah siap memberikan kita uang. Kita tinggal entry buy di sini. Untuk entry ini kita bisa langsung entry saat setup baru terbentuk atau tunggu koreksi di level Fibo 50. Itu dikembalikan lagi ke kenyamanan teman-teman. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk entry di mana, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Atau
Kita bisa pakai keduanya, yaitu entry saat setup baru terbentuk, dan yang kedua entry menggunakan pending order saat terbentuk setup full margin. Kita bisa meletakkan pending order di base full margin yang merupakan zona entry-nya. Kalau udah siap, tinggal tarik Fibonacci, entry buy, lalu pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Karena di sini terbentuk setup full margin, jadi saya juga akan menggunakan order di level Fibo 50 dengan tetap memasang stop loss di level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya sendiri bisa diletakkan di level Fibo 161. Udah gitu doang tekniknya, nggak perlu menganalisa market dengan banyak time frame, karena ketajaman analisa trader base dimulai saat market sudah membuat setup. Keputusan-keputusan apa aja yang akan menghasilkan profit atau sebaliknya akan menghasilkan loss. Pandangan trader base juga hanya sebatas level Fibo 161, 261 dan 423. Dengan begitu kita lebih mudah untuk menggunakan risiko kita dan mengetahui respon market terhadap setiap level Fibonacci, dan ini juga udah ada penjelasannya juga bagaimana kita mengantisipasinya jika terdapat drama di market, dan juga udah diulang ratusan kali di video yang saya upload. Tiap hari, tiap minggu saya pakai teknik yang sama dan diulang terus menerus, karena market di mata trader base selalu mengulang pola yang sama. Karena ini efek dari kita konsisten menggunakan satu teknik sehingga mudah menghafal semua pergerakan marketnya. Karena itu coba untuk konsisten hanya menggunakan satu teknik aja, bukan konsisten untuk ganti-ganti teknik. A few moments later. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga langsung naik tanpa drama karena tidak berhenti dulu di level Fibo 161, tapi langsung break level Fibo 161. Kita tahu kebiasaan market, biasanya harga berhenti dulu di level Fibo 161 untuk menentukan akan melanjutkan ke level Fibo 261 atau membuat catatan pembalikan untuk berbalik arah. Jika ada pergerakan harga yang seperti ini yang langsung break level Fibo 161, artinya akan ada pergerakan besar yang akan menuju level Fibo berikutnya, yaitu level Fibo 261. Tapi walaupun kita punya data kebiasaan market, kita tetap wajib dan jangan lupa untuk melindungi modal kita. Jadi seperti biasa, pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini dilakukan untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Atau jika teman-teman belum terbiasa untuk hold posisi, teman-teman bisa take profit di sini jika profitnya dirasa sudah cukup. Walaupun entry ideal untuk take profit di level Fibo 161 adalah entry saat koreksi atau saat harga berada di level Fibo 50, tapi untuk yang baru boleh aja untuk take profit di sini. Tujuannya hanya untuk melatih dan memahami pergerakan marketnya. Tapi setelah kita take profit, coba ikuti pergerakan marketnya dan melihat respon marketnya di setiap level Fibo yang dilalui harga. Ini untuk melatih kita menghafal pergerakan market dan responnya di setiap level Fibo. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga naik ke level Fibo 261. Ini sesuai dengan kebiasaannya dan sudah trigger take profit di level Fibo 261 juga. Udah gitu doang cara tradingnya. Mau trading di mana aja, baik di kripto, saham atau di market manapun, selama menggunakan candlestick sebagai acuannya, maka teknik ini bisa digunakan dan caranya sama aja. Yang perlu kita lakukan hanya backtest untuk menemukan time frame terbaik yang paling direspon oleh marketnya. Selalu ingat untuk konsisten pakai satu teknik, bukan konsisten ganti-ganti teknik, biar nggak bingung lagi tradingnya. Dan konsisten pakai satu teknik ini tidak harus dimulai menggunakan teknik yang saya gunakan, tapi bisa dimulai dengan menggunakan teknik yang paling teman-teman kuasai. Karena jika teman-teman sudah memiliki basic teknik tertentu, maka bisa dilanjutkan karena akan mempercepat prosesnya. Jadi tidak harus belajar lagi teknik baru yang akan memakan waktu lama lagi. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.